Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar anak-anak hari ini? Semoga kalian semua di rumah sehat dan tetap semangat untuk belajar. Hari ini kita akan melanjutkan pembelajaran tema 6 subtema 1. Belajar dari rumah tidak masalah. Kelas 4A tetap ceria. Jangan lupa sebelum belajar silahkan anak-anak di rumah berdoa dulu menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Setelah berdoa, nanti anak-anak simak baik-baik penjelasan materi dari Bu Guru ya. Nah, ini coba diperhatikan gambarnya. Ada macam-macam baju adat yang dipakai oleh anak-anak. Seperti yang anak-anak ketahui, negara kita itu terdiri dari berbagai macam suku, ras, dan tentunya setiap anak juga memiliki cita-cita yang berbeda. Indonesia dikenal sebagai negara yang masyarakatnya majemuk. Nah, majemuk itu artinya ada berbagai keragaman seperti ras, suku, budaya, dan agama. Yang akan kita bahas hari ini adalah keragaman ras, yaitu keragaman masyarakat yang didasarkan atas ciri fisik atau ciri tubuh. Nah, jadi suku di Indonesia itu ciri fisiknya juga ada perbedaan. Ini adalah contohnya beberapa ras yang ada dalam masyarakat Indonesia. Bu Ismi berikan 4 contoh. Ada ras Melanosoid di Papua, Maluku, kemudian ras Negroid di Semenanjung Malaka dan Kepulauan Andaman, kemudian ras Wedoid di daerah Riau, Sumatera Selatan, dan lain-lain. Kemudian ada ras Malayan Mongoloid ya di daerah yang tertulis di situ. Silahkan nanti anak-anak bisa sambil dibaca. Nah, tadi selain keragaman ras, setiap anak juga punya cita-cita yang berbeda. Di sini Bu Ismi ada sebuah puisi yang menceritakan tentang seorang anak yang cita-citanya menjadi seorang penari. Di sini menceritakan tentang anak yang sedang menari kupu-kupu. Kita baca bersama ya puisinya. Menari kupu-kupu, karya Ais Asma Nadia. Gadis kecil berselendang warna-warni, dengan bibir yang mungil menari-nari. Parasmu nan ayu, jemari lentikmu mendayu. Ikuti irama kupu-kupu yang menari-nari indah. Di tepian panggung, tepuk tangan pun terdengar meriah. Nah, di pembelajaran yang kemarin, anak-anak sudah belajar tentang pengertian puisi, kemudian juga bagian-bagian puisi ya, ada bait, baris, kemudian juga ada rimanya. Nah, sekarang kita akan mempelajari tentang makna puisi. Apa sih arti puisi yang tadi kita baca ini? Kemudian bagaimana cara kita mencari makna puisi? Nah, ini contoh langkah mencari makna puisi ya. Yang pertama, silahkan anak-anak baca puisi dengan seksama, dengan teliti, secara berulang-ulang. Jadi, membacanya tidak hanya 1 kali. Silahkan dibaca ulang lagi sampai 2 kali ataupun 3 kali sampai jelas. Ya. Kemudian yang kedua, baca setiap baris dalam bait-bait puisi dengan cermat. Jadi jangan sampai barisnya ada yang terlewat, nggak dibaca ya. Kemudian yang ketiga, mencatat hal-hal pokok yang disampaikan dalam puisi. Boleh sambil dicatat apa saja pokok-pokok yang disampaikan. Yang keempat, mencatat peristiwa-peristiwa yang terjadi dalam setiap baris pada bait-bait puisi. Boleh anak-anak catat tadi, baris pertama misalnya menceritakan anak yang menari. Kemudian baris kedua, menarinya itu seperti apa diceritakan.
Nah, kemudian yang terakhir, catatan-catatan tersebut disusun ke dalam bentuk tulisan dengan bahasa anak-anak sendiri. Gitu ya. Jadi intinya yang pertama pokoknya harus dibaca berulang-ulang dengan teliti, dengan cermat dan seksama. Sekarang kita kembali lagi ke puisi yang tadi. Nah, dibaca dengan teliti, dengan cermat, kemudian ditulis pokok-pokok setiap barisnya. Kemudian yang terakhir silahkan ditulis ke dalam bahasa kita sendiri. Nah, kita kira-kira tadi puisi menarik kupu-kupu itu makna puisinya tentang apa ya? Apakah anak-anak ada yang sudah mencoba? Nah, ini ya, seorang gadis yang menarikan tarian kupu-kupu mengikuti irama dengan gerakan yang indah. Gadis itu mendapat sambutan meriah dari para penonton. Bisa seperti itu menulisnya ya. Jadi inti dari puisi, makna dari puisi menarik kupu-kupu tadi, ada seorang gadis yang menarikan tarian tersebut dengan gerakan yang sangat indah. Jemarinya lentik, gemula ya. Kemudian penonton memberikan sambutan yang meriah. Di baris terakhir ada tepuk tangan yang meriah dari penonton ya. Nah, sekarang tadi dalam puisi diceritakan tentang tari kupu-kupu. Kupu-kupu termasuk binatang yang memiliki daur hidup. Apakah anak-anak kemarin masih ingat tentang daur hidup hewan? Ya, ini pengertiannya ya. Tahapan pertumbuhan dan perkembangan hewan membentuk sebuah siklus hidup atau daur hidup. Daur hidup adalah proses atau urutan pertumbuhan dan perkembangan makhluk hidup mulai dari lahir hingga dewasa. Jadi semua makhluk hidup termasuk hewan memiliki daur hidup. Nah, daur hidup hewan dibedakan jadi dua ya. Yang mengalami metamorfosis dan yang tidak mengalami metamorfosis. Ini sudah ada di pembelajaran 1 kemarin ya. Bu Ismi hanya mengingatkan saja. Coba perhatikan yang ini. Daur hidup ayam. Dari telur menetas menjadi anak ayam, ayam dewasa, kemudian menjadi induk ayam. Ya. Ini adalah daur hidup ayam. Apakah ayam mengalami metamorfosis? Nah, ini contoh yang kedua. Kucing, dari anak kucing menjadi kucing muda dan kucing dewasa. Apakah kucing mengalami metamorfosis? Tidak ya. Jadi ayam dan kucing ini termasuk hewan yang tidak mengalami metamorfosis karena setiap tahap perkembangannya hampir sama ya. Nih, ayam bentuknya kan seperti ini, hanya bertambah besar, tinggi, dan beratnya saja ya. Jadi kucing juga sama. Tidak terus ada bentuk yang lain selain yang seperti ini. Begitu ya. Jadi ini adalah hewan yang tidak mengalami metamorfosis. Nah, kemudian hewan apa yang mengalami metamorfosis? Coba perhatikan yang ini. Anak-anak pasti sudah pernah lihat ya kupu-kupu. Nih, kupu-kupu yang pertama bertelur di daun, di pohon. Kemudian ini telurnya. Telur kemudian menetas menjadi larva atau ulat. Nah, ulat kemudian menjadi pupa atau kepompong. Dan kemudian kepompongnya menetas jadi kupu-kupu. Ini adalah contoh hewan yang mengalami metamorfosis sempurna. Karena setiap tahapannya itu berbeda sekali bentuknya. Ya, jadi telur menjadi ulat itu kan sudah beda sekali. Kemudian menjadi kupu-kupu, punya sayap, padahal ulat tidak punya sayap. Dan kupu-kupu bisa terbang, ulat tidak bisa terbang. Begitu ya. Contoh hewan lain yang mengalami metamorfosis sempurna adalah katak, nyamuk, dan lalat. Nah, kalau katak kan waktu kecil bentuknya telur sebelum menetas ya. Kemudian setelah menetas menjadi kecebong, ada ekornya, belum ada kakinya. Kemudian katak mudanya
ada kakinya tapi masih punya ekor sedikit. Nah, setelah dewasa barulah tidak punya ekor. Itu adalah contoh metamorfosis yang sempurna. Kemudian, perhatikan lagi gambar ini. Belalang. Siapa yang pernah lihat belalang ya? Biasanya ada di rumput-rumput atau daun-daun. Ini juga belalang dewasa sedang bertelur. Kemudian ini telurnya menjadi nimfa tak bersayap, jadi belum ada sayapnya ini. Dan kemudian setelah dewasa mempunyai sayap. Ini adalah metamorfosis yang tidak sempurna. Kenapa? Karena setiap tahapannya ada perbedaan, tapi tidak berbeda jauh ya, tidak seperti ulat jadi kupu-kupu, tapi masih bentuknya belalang gini, cuma ada perbedaannya. Misalnya ini nggak punya sayap, kemudian ini punya sayap. Nah, hewan lain yang mengalami metamorfosis tidak sempurna, contohnya kecoa, capung, dan jangkrik. Itu ya anak-anak perbedaannya tadi. Jadi metamorfosis ada dua, sempurna dan tidak sempurna. Nah, sekarang kita akan berlatih memahami makna puisi seperti yang sudah Bu Ismi contohkan tadi. Ini adalah tugas pertama anak-anak. Silahkan, ada sebuah puisi judulnya A I U E O karya Putri Elsari Rahmayana. Bu Ismi kutip dari alamat ini ya. Silahkan anak-anak pause nanti videonya, kemudian disalin di buku. Jangan lupa resolusinya dibesarkan biar tulisannya terlihat jelas ya. Disalin di buku dari judul sampai bawah sini. Kemudian anak-anak coba tuliskan makna puisinya seperti yang Bu Ismi contohkan tadi ya. Jadi anak-anak baca dulu dengan cermat dari awal sampai akhir. Kemudian kalian tuliskan dengan kata-kata kalian sendiri apa sih makna dari puisi yang ditulis Kak Putri ini ya. Nanti kalau ada yang kurang jelas silahkan bisa ditanyakan ke Bu Ismi lewat WhatsApp. Sekian untuk penjelasan pembelajaran tema 6 hari ini. Silahkan anak-anak belajar dengan sebaik mungkin dan kerjakan tugas dengan bertanggung jawab. Terima kasih sudah menyimak materi dari Bu Ismi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.